Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmas Raya, Sumatera Barat. Bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan agar kita kaum muslimin follow, mengikuti dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka telah datang di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dari apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka kamu tidak melaksanakannya dan menjauhinya. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka telah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh yang mulia agar diikuti bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa yang namanya seorang muslim, apalagi notabene seorang ahlu sunnah, maka kehidupannya tidak lekang dari dua perkara di muka bumi ini: menghidupkan sunnah dan menghancurkan dan mematikan kebid'ahan. Itu saja. Dan ini sesuai dengan hadis yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Irbad ibn Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Yang maknanya, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat bagaimana kaum muslimin terjadi perpecahan di antara mereka. Lalu di sini Nabi menjelaskan problem, di sini Nabi menjelaskan penyakit, dan Nabi jelaskan juga obatnya, penawarnya, dan menjelaskan problem serta solve of the problems. Apa itu? Ingin keluar dari fitnah perpecahan, yang satu selamat di surga dan 72 kelompok di api neraka seperti di hadis yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka diberitahu oleh Nabi, agar kalian selamat, maka ahlu sunnah hidup di muka bumi ini mengamalkan dua perkara ini, menghidupkan sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini jalan yang pertama. Dan yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka jauhilah dari kebid'ahan, karena kebid'ahan itu jika dilaksanakan merupakan kesesatan, dan kesesatan itu akan bermuara kepada api neraka hellfire. Maka di sini di dalam hadis Irbad dan juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di Muslim, menjadi pendalilan bagi kita bahwa notabene seorang yang mengaku ahlu sunnah, maka dia itu ihya'us sunnah wa imatatun bid'ah. Maka dia dalam kesehariannya menghidupkan sunnah. Itu cita-citanya dia. Yang bernama ahli sunnah menghidupkan sunnah. Bukan ada sunnah tidak mau melaksanakannya, ada sunnah ditinggalkannya, dan malah mengikuti kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Maka tidaklah seperti ini ahli sunnah. Lalu bagaimana kedudukan hadis Irbad ibn Sariyah ini? Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari jalan Hujr ibn Hujr dan dari jalan Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Maka keduanya dalam keadaan majhul, maka bisa naik dari dua riwayat ini kepada Hasan li ghairi. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabir dari Jubair ibn Nufair, dan dia rawi yang thiqah dari Irbad ibn Sariyah. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yahya ibnu Abi Muta, dan dia thiqah, namun tidak mendengar dari Irbad sehingga munqati'. Maka dari empat jalan ini, hadis ini bisa menjadi sahih li ghairi. Maka Syekh kami Mukbil pun telah mensahihkan hadis ini di Jami' Sahih. Pertama dia mengatakan hadis ini hasan, namun dari berbagai jalan bisa naik kepada derajat yang sahih ataupun muhtajun bih, dijadikan pendalilan. Maka dari hadis Irbad ibn Sariyah kita mengetahui bahwa ahlu sunnah tugas mereka adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mematikan bid'ah-bid'ah yang ada. Maka selain itu telah banyak sekali, dan ini bukan pembahasan kita, dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka untuk siapa-siapa yang menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Maka di antaranya di Al-Quran disebutkan dari keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah, Allah mencintai mereka, Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, mudah. Apa? Fattabi'uni. Maka followni, kata Nabi. Ikuti petunjukku, ikuti sunnahku, hidupkanlah sunnah-sunnahku dan matikan bid'ah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa balasannya dari Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan berapa banyak dari keutamaan-keutamaan, namun bukan pembahasan kita sehingga kita tinggal. Cukup juga dari keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan, terutama di zaman now, zaman terasing, zaman guroba, zaman stranger. Orang melaksanakan sunnah diasingkan, seperti kita melaksanakan sholat dengan sandal, seperti kita melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, seperti di masjid ini kita melaksanakan adzan pertama, di mana di masjid-masjid di sekitar kita dan dimanapun, baik di Sumatera, di Jawa dan yang lainnya.
maka mereka para marbot bukannya tidur, tetapi mereka bangun jam 4. Namun mereka mengumandangkan Al-Quran, bukannya adzan awal. Dan ini menunjukkan betapa sunnah itu banyak dimatikan karena kebodohan, dan betapa kebid'ahan menyebar dikarenakan kebodohan. Maka oleh sebab itu, dari keutamaan yang puncak prima, orang-orang yang menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan akan dijanjikan masuk surga. Maka di dalam pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba." Bada'al Islamu ghariba, bahwa Islam itu diawali dalam keterasingan, di mana Islam datang di Jaziratul Arab yang mereka kaum jahiliyah menyembah patung berhala dan membunuh anak-anak perempuan mereka dan melaksanakan riba dan mendolimi perempuan-perempuan mereka dari waris dan yang lainnya. Maka datang Islam membawa akidah yang sahihah, membawa tauhid, hanya menyembah Allah yang esa. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, sembahlah Allah yang satu, kalian akan selamat masuk surga. Maka semua pada saat itu manusia dalam keadaan kebodohan. Di saat diajak tauhid, maka tauhid itu adalah keterasingan. Bada'al Islamu ghariba, maka Islam datang dalam keadaan keterasingan bagi kelompok kufar Quraisy. Kemudian masuklah Islam dan terus menerus dalam keadaan jaya raya Islam. Namun dikatakan oleh Nabi, fasayaudu ghariba. Namun setelah beberapa waktu seperti kita sekarang 1400 setelah meninggalnya Nabi, fabada al-Islamu ghariba. Islam itu di awalnya dianggap asing, kemudian menyebar Islam, kemudian fasayaudu ghariba, kita mempersaksikan sekarang di zaman now. Maka sunnah-sunnah dianggap bid'ah, dan bahkan perkara-perkara yang bukan sunnah dianggap sunnah. Mereka melaksanakan kebid'ahan dan mereka mematikan sunnah-sunnah. Maka inilah di zaman now yang kata Nabi, fasayaudu ghariba, maka Islam itu akan dijadikan aneh kembali. Mereka muslimun, namun mereka sibuk dengan dunia. Mereka bodoh kepada agama-agama mereka, sehingga yang sunnah dianggap bid'ah dan yang bid'ah dianggap sunnah. Maka adzan yang pertama dianggap bid'ah, yang benar itu menyetel Al-Quran, karena sudah tersebar. Sehingga banyak dari para marbot yang ingin adzan awal takut dicela oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa kau adzan? Di semua masjid tidak ada adzan awal. Itu zaman doe-loe, ejaan suan di saking dulunya misalnya. Maka begitupun perkara salat dengan sandal, tidak ada sunnahnya. Padahal banyak di dalam hadis-hadis, dan ini bukan pembahasan kita. Yang jelas di sini dikatakan di akhir hadis, fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan yang besar bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah di atas kemanusiaan, di atas manusia yang mematikan sunnah, di atas manusia yang menghidupkan kebid'ahan. Maka ditafsirkan oleh para ulama, ma makna tuba ay al jannah, maka tuba adalah pohon di surga bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia dalam keadaan mematikan sunnah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa kita sebagai ahli sunnah seyogianya kita yang notabene mengatakan sunni salafi untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan mematikan sunnah-sunnah yang dianggap hidup oleh manusia. Maka pembahasan kita di khutbah yang kedua dari sunnah-sunnah yang harus ataupun yang pantas bagi kita untuk kita hidupkan adalah sunnah melaksanakan siam sitati ayyam fi syahri Syawal. Melaksanakan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang mana pendalilannya seperti hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu siyamud dahr." Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu siyamud dahr. Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan puasa Ramadan, thumma maknanya kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia itu seakan-akan puasa 1 tahun 360 hari. Dan ini gambarannya disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa satu amalan 10 kali lipat. Maka puasa 1 bulan 30 hari, terutama di bulan ini kita genapkan 30 hari, maka 30 kali 10 300 hari. Kemudian ditambah sita Syawal 6 kali 10, maka 60, maka genaplah 360 hari seakan-akan puasa dahar ataupun puasa 1 tahun. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya agar tidak meninggalkannya. Bagi orang-orang yang berakal agar tidak meninggalkan keutamaan ini. Maka kita hidup di dunia untuk mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, untuk mengumpulkan bekal-bekal amalan-amalan soleh kita di hari akhirat kelak. Maka tidaklah kita luputkan sunnah yang sangat agung ini. Kemudian permasalahan, bagaimana permasalahan tentang puasa sita ayyam? Idza kana rajulun indahu qada, fa al-jawab la haturuk. Maka jawabannya banyak sekali jalan keluar. Idza kana rajul kamithlinal alhamdulillah, sihah, afiyah, ada musafar. Jika seseorang seperti kita yang sehat, tidak sakit di bulan Ramadan dan tidak safar, maka kita tidak mempunyai hutang, tidak mempunyai qada, maka bagi kita setelah melaksanakan puasa Ramadan diikuti dengan puasa sita Syawal. Lalu bagaimana dengan mereka orang-orang yang mempunyai qada, seperti mereka yang sakit 3 hari ataupun yang safar 2 hari? Maka disebutkan oleh para ulama, jika dia itu kurang dari beberapa puluh hari, seperti kurang dari beberapa hari, agar dia mampu mengqadha terlebih dahulu mengqadha jika ada waktu. Karena ini sesuai dengan lafaz man shoma Ramadan, maknanya dia melaksanakan puasa Ramadan dengan qadanya. Jika ada 3 hari sakit, maka dibayar 3 hari. Jika ada 2 hari safar, dibayar 2 hari safar. Setelah itu dinamakan man shoma Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Summa atba'ahu, dan lafaz summa yufidu tartib. Setelah dia membayar qada 2 hari, 3 hari, 5 hari, kemudian dia summa yufidu tartib, membayar atau dia melaksanakan puasa sita Syawal. Ini yang diberikan taujih oleh para ulama bagi mereka orang-orang yang mempunyai qada sedikit. Walakin kaifa awalan bin nisa. Lalu bagaimana dengan perempuan? Fi Ramadan binafsih laha 7 ayyam. Pada bulan Ramadan sendiri dia tidak puasa sepekan karena haid.
Wa ma'adalik arada hiya turid an taqdi Ramadan fi Syawal. Ja'at daurah, datang haid di bulan Syawal juga 7 hari. Maka dia mempunyai 14 hari. 7 di Ramadan yang belum dia bayar, dan 7 sekarang di bulan Syawal. Dan apalagi bagi dia sakit 5 hari. Kemudian pada Allah dia ikut mudik dengan suaminya, safar di jalan 2 hari 3 hari. Maka berapa hari bagi perempuan ini untuk membayar dari qada puasanya? Dan sita Syawal mungkin akan hilang begitu saja. Ataupun itu tadi perempuan qada dan qadar menjadikan mempunyai haid, maka bisa jadi seorang laki-laki. Misalnya dia seorang yang mempunyai travel, setiap hari travel dari Darmasraya ke Padang, atau mempunyai bus besar dari Jakarta ke Medan, berapa hari bolak-balik. Maka orang-orang yang bekerja seperti supir, yang selalu melaksanakan traveling, maka bagaimana dengan safarnya dia? Setiap hari dia safar, lalu ingin membayar Ramadannya yang dia pakai untuk safar dan berbuka, dibayar di Syawal. Dan bagaimana dengan sita Syawal? Takut terlewatkan. Maka ini masalahnya lain. Fa fi hadhihi masalah idza kanat imra'ah aw rajul indahu qada katsirah min Ramadan, fa idan al-jawab mada? Jawabnya bagaimana? Tidak apa-apa untuk langsung melaksanakan puasa 6 hari. Fa kaifa bilafadh summa atba'ahu summa yufidu tartib? Fa naqul alhamdulillah hunaka fi riwayat Imam Ahmad kama dzakarahu fi sanad Imam Muslim an Abi Ayyub bi sanadin sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan wa atba'ahu, lam yudkar thumma atba'ahu walakin wa atba'ahu, fa hadha la yufidu tartib. Wa atba'ahu bimakna atba'ahu ay dia boleh untuk mengikutinya. Maka di sini tidak mesti dia harus mengqadha dahulu. Hada jawabun al-awwal fi riwayah wa atba'ahu laisa thumma atba'ahu. Wa amru tsani al-aslu fi hada din al-yusr. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Jika mampu untuk qada dahulu seperti kita yang sehat kemarin di Ramadan dan dalam keadaan tidak safar, tidak mempunyai qada, maka alhamdulillah. Atau yang mempunyai qada sedikit, maka dibayar qada 2 hari 3 hari. Namun bagi yang mempunyai qada yang banyak, terutama perempuan, haid bertemu dengan haid, Ramadan haid, dan juga Syawal haid, dan juga ada sakitnya, dan ada mudiknya, safarnya, maka susah. Tidak apa-apa untuk melaksanakan langsung sita Syawal min bab qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama Islam ini kesusahan. Langsung bayar 6, langsung puasa 6 Syawal sunnah daripada hilang. Dan juga di dalam ayat yang lain yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka 3 ayat ini yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan dalam beribadah. 3 ayat ini menjadi asal di dalam kaidah Islam al-masyaqqah tajlibu taysir. Perkara-perkara yang sulit dalam agama maka disyariatkan untuk dimudahkan. Maka orang yang sulit untuk membayar qada terlebih dahulu karena banyaknya perkara-perkara yang harus dia bayar dari bulan Ramadannya dulu, maka lebih baik fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan, langsung membayar atau langsung puasa 6 Syawal.
Wa dalilun akhar kama hunaka hadits an Aisyah wa huwa fi sahihain. Qalat Aisyah, kuntu la astati' an aqdiya fi Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwa kata Aisyah, aku dulu mempunyai hutang di Ramadan. Ma'ruf Aisyah mempunyai hutang perempuan, mempunyai haid, dan juga dia mungkin sakit atau safar di bulan Ramadan, maka tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti bagaimana di bulan Syawalnya dia puasa sunnah zahirnya dalam keadaan sita Syawal dan mengqadanya setelah menjelang dari masuknya kepada Ramadan yang kedua di bulan Sya'ban. Maka hadis Aisyah pun menjadi pendalilan boleh seseorang wanita terutama yang mempunyai banyak dari qada untuk melaksanakan 6 dari puasa Syawal sebelum membayar qada seperti yang dilakukan dulu oleh Aisyah, dan Aisyah istri Nabi. Dan Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah. Maka jika ini tidak boleh, harus menyelesaikan dahulu dari puasa Ramadannya, maka Nabi akan memerintahkan Aisyah dan melarang Aisyah. Namun Nabi membiarkan Aisyah, dan Aisyah tidak melaksanakan qada Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Maka ini menjadi pendalilan pula tentang bolehnya mendahulukan puasa Syawal yang 6. Namun lebih baik jika mempunyai qada sedikit diselesaikan sesuai apa yang kami sebutkan. Namun jika mempunyai qada yang banyak, maka agama ini mengajarkan kepada kemudahan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari khutbah. Marilah kita berdoa, as'allahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Filistin wa sa'ira biladil muslimin, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yurshidahum ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yataqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana wa talabal ilm. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan negara NKRI tercinta dalam keadaan terjauh dari fitnah-fitnah, baik fitnah yang besar seperti fitnah OPM, KKB yang merongrong kedaulatan negara kita, ataupun fitnah-fitnah yang kecil yang menyebabkan perpecahan antara pemimpin dengan rakyat. Maka jauhkanlah wahai Allah fitnah yang kecil dan fitnah yang besar di negeri ini. Dan yang kedua, kita meminta kepada-Mu wahai Allah agar Engkau menjaga pemimpin negeri kami. Jagalah Pak Prabowo beserta staf kabinet merah putihnya, dan juga mereka yang bertanggung jawab di pusat dan di daerah atas kepemimpinan mereka sebagai wakil rakyat. Maka bimbinglah mereka wahai Allah, presiden kami dan semua yang bertanggung jawab atas negeri ini kepada jalan yang benar, kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka jika membuat undang-undang dan mereka di atas jalan yang hak, maka mereka akan membuat konstitusional dalam keadaan diridhoi oleh-Mu wahai Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat pun mengikuti aturan-aturan yang mereka buat sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Maka pemimpin yang adil takut kepada Allah dan taat kepada Allah dalam kepemimpinannya, dan kita rakyat taat kepada pemimpin yang adil sesuai ucapan-Mu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin yang adil. Maka jika pemimpin Indonesia yang adil dan kita rakyat yang ikut kepada pemimpin yang adil, taat kepada mereka karena mereka taat kepada Allah, maka Indonesia akan menjadi jaya raya, kaya raya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan puasa Ramadan kita, puasa 6 Syawal kita, puasa yang lainnya, dan amal-amal menuntut ilmu, iktikaf, salat tarawih dan yang lainnya. Maka terimalah itu sebagai amal-amal yang besar wahai Allah. Dan kami mendoakan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah, karena
ma'had kita ma'had yang free of charge, gratisan, maka kami memohon kepadamu wahai Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah ini dengan dana, donasi, ataupun dengan pemikiran dan ide, dan mengajar dengan ikhlas, dan kepada mereka orang-orang yang membantu pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan masjid nisa dan yang lainnya dengan peluh dan tenaga, maka wahai Allah, berikanlah kepada mereka pahala yang besar yang memberatkan di mizan sehingga mereka masuk kepada surga. Dan di dunia ini ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, panjangkanlah umurnya untuk terus beribadah kepadamu, dan ampunilah dosa-dosanya, dan diberikan rizki yang lapang dan rizki yang luas sehingga di dunia menjadi kaya raya jaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim, sausufufakum. Salatlah dengan sandal kalian, hidupkan sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un